Tetap setia sampai akhir. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memulai hidup dalam iman adalah hal yang penting, tetapi mengakhirinya dengan tetap setia itu jauh lebih penting. Tidak sedikit orang yang memulai dengan semangat, namun menjadi lemah ketika menghadapi perjalanan hidup yang panjang. Dalam Kejadian 47 ayat 27 sampai 31 ini memperlihatkan Yakub yang telah menikmati pemeliharaan Tuhan di Mesir selama 17 tahun. Menjelang akhir hidupnya, ia tidak melupakan janji Tuhan. Ia meminta Yusuf membawa jenazahnya kembali ke tanah Kanaan sebagai ungkapan iman bahwa janji Allah pasti digenapi. Melalui bagian ini, saudara, kita akan belajar bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk tetap setia sampai akhir hidupnya. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Bukalah hati kami ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu, agar kami dimampukan untuk tetap setia kepadamu dalam setiap musim kehidupan, bahkan sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita baca Kejadian 47 ayat 27 sampai 31. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Melalui firman Tuhan hari ini, saudara, 3 kebenaran sejati yang kita temukan. Yang pertama, Tuhan tetap memelihara orang yang hidup dalam perjanjiannya. Di ayat 27, bangsa Israel tinggal di tanah Goshen dan berkembang dengan begitu pesat. Di tengah negeri asing, Tuhan tetap memelihara mereka sesuai dengan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Pemeliharaan Tuhan tidak bergantung pada tempat kita berada, saudara. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, Dia sanggup mencukupi dan memberkati hidup kita ketika kita tetap hidup di dalam kehendak-Nya. Kesetiaan Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan atau tempat. Firman Tuhan juga menegaskan kepada kita, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang berharap kepadanya. Mazmur 37 ayat 28a berkata, "Sebab Tuhan mengasihi hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya." Dan yang kedua, saudara, Tuhan menghendaki kita berpegang teguh pada janjinya. Di ayat 28 sampai 30. Menjelang akhir hidupnya, Yakub meminta Yusuf agar menguburkannya di tanah Kanaan. Permintaan itu lahir dari keyakinan bahwa tanah perjanjian itu tetap menjadi bagian dari rencana Allah bagi keturunannya.
Iman Yakub itu tidak bergantung pada keadaan yang terlihat. Meskipun ia tinggal di Mesir, hatinya tetap tertuju kepada janji Tuhan. Jadi saudara, iman yang sejati itu tetap berpegang pada janji Tuhan, sekalipun belum melihat penggenapannya secara penuh. Ketahuilah bahwa setiap kita orang percaya dipanggil untuk berpegang teguh pada pengharapan yang berasal dari Allah. Itulah yang tertulis di Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan yang ketiga saudara, Tuhan mencari orang yang setia sampai akhir di ayat 31. Setelah Yusuf bersumpah memenuhi permintaan ayahnya, Yakub sujud menyembah Tuhan. Di penghujung hidupnya saudara, Yakub tetap mengarahkan hati kepada Allah yang telah menyertainya sepanjang hidup. Inilah teladan yang begitu indah. Yakub tidak mengakhiri hidupnya dengan ketakutan, tetapi dengan penyembahan dan iman kepada Tuhan. Tuhan juga memanggil kita saudara untuk tetap setia, bukan hanya ketika hidup kita berjalan baik-baik saja, tetapi sampai garis akhir kehidupan kita. Kesetiaan kepada Tuhan adalah warisan iman yang paling berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghargai setiap orang yang tetap setia kepadanya hingga akhir hidupnya. Itulah yang tertulis di dalam Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Karena itu saudara, bersyukurlah atas pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetap terus peganglah janji Tuhan. Sekalipun keadaan belum sesuai dengan harapan, dan tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hayat hidup kita, seperti halnya Yakub. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu setia memelihara kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk tetap berpegang pada janji-Mu dan setia kepadamu sampai akhir hayat hidupku. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Berkatilah saudaraku yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun yang menjadi doa dan harapannya. Bapa, Engkau genapilah demi kemuliaan-Mu nyata di dalam hidupnya. Berkatilah juga bangsa dan negara kami, saudara-saudaraku yang memberitakan Injil di ladang misi mereka. Tuhan juga berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan meneguhkan iman saudara, memampukan saudara berpegang pada setiap janjinya, dan memberi kekuatan untuk tetap setia kepadanya sampai akhir hidup saudara. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Orang yang mengakhiri hidupnya dengan tetap setia kepada Tuhan telah meninggalkan warisan yang lebih berharga daripada kekayaan apapun. Jika membutuhkan doa, konseling, dan pelayanan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang ada pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa pada seri renungan SKS berikutnya. Shalom.